Shalom. Sekali lagi shalom. Baik, perkenalkan bagi yang belum kenal saya, nama saya Gary dan saya hari ini akan menjadi moderator untuk acara DF malam hari ini. Hari ini saya sangat excited, kenapa? Karena DF malam hari ini kita memasuki tema baru. Ada yang tahu temanya apa? Holy Spirit. Bahasa Indonesianya? Roh Kudus. Tema hari ini memulai dari yang pertama adalah Come Holy Spirit. Kita akan belajar dari pembicara kita yang luar biasa, bagaimana kita menyapa Roh Kudus dan mengundang Roh Kudus aktif dalam kehidupan kita. Teman-teman tahu tidak kenapa Bapak Ibu, saudara-saudaraku tahu tidak kenapa Roh Kudus begitu penting untuk kita bahas malam hari ini? Karena Roh Kudus pribadi yang ketiga, tapi tahukah teman-teman, Roh Kudus waktu Pentakosta terjadi, Roh Kudus dicurahkan dan itu menandai hari lahirnya gereja. Dan alasan kenapa DF ada hari ini, satu-satunya alasan adalah karena Pentakosta terjadi waktu di Kisah Para Rasul dan sampai sekarang Roh Kudus aktif dan dia merupakan pribadi yang begitu dekat dengan kita karena dia pribadi Allah yang masih ada dalam dunia ini. Mungkin teman-teman merasa bahwa, Roh Kudus itu kayak gimana? Saya mengundang teman-teman untuk ayo buka hatinya teman-teman, buka hatinya kita, karena malam hari ini kita akan kenal lebih dalam satu pribadi yang mungkin selama ini kita cuma ada muncul dalam doanya kita, tapi kita tidak betul-betul dekat mengenal pribadi satu ini, padahal Tuhan kasih pribadi yang satu ini untuk menghibur, untuk menolong kita. So hari ini saya tidak tahu teman-teman, kita semua datang di tempat ini dengan kondisi yang seperti apa. Ada yang mungkin sedih, ada yang mungkin senang, ada yang mungkin susah, ada yang mungkin lagi semangat. Tidak peduli apapun kondisi musim kehidupan kita, Roh Kudus ada. Dan kalau kita butuh pertolongan malam hari ini, ayo buka hatinya kita siapkan hatinya kita untuk mengenal pribadi yang satu ini, pribadi yang luar biasa. Firman malam hari ini akan dibawakan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, pembicara dari Jakarta, seorang dokter, tapi yang mungkin bagi kita, ngapain dokter mau repot-repot untuk men-sharingkan kebaikan firman Tuhan, tapi dia punya cerita sendiri, beliau punya cerita sendiri. Malam hari ini kita akan dilayani firman kita oleh Dr. Yohanes dari Jakarta. Oke, jadi sebelum kita mulai, sekali lagi, kalau tidak siapkan diri, rugi sendiri. Oke, karena apa? Karena hari ini pasti, karena tentang Roh Kudus, ketika kita bahas Roh Kudus, pribadi ini akan sangat-sangat aktif malam hari ini, di dalam diri kita, di tempat ini, dan rasakan hadirat Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai, boleh lihat kiri kanan depan belakang, kasih tos dulu. Bilang, hai bro, apa kabar bro? Kalau mau kenalan juga boleh, siapa tahu jodoh. Oke, sudah siap? Sudah siap? Yang siap, mari saya undang, kita bangkit berdiri dan kita sambut JSM Worshipper. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Puji Tuhan luar biasa. Seperti tadi dikatakan, Roh Kudus hadir, Roh Kudus selalu ada dalam diri kita, amin.
Mari saat ini kita mau panggil dia. Roh Kudus datanglah, bekerjalah. Kami mau Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka diri kami kepada karya-karyamu yang ajaib. Amin. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Dan katakan, Roh Kudus datanglah bersama dengan kami. Yesus Tuhan, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Kau pribadi yang menawan, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus, oh Roh Kudus, manis dan lembut, sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu Tuhan, Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi kita mau serukan, Roh Kudus datanglah. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu.
Terima kasih ya Roh Kudus. Mari kita buka DF kita pada malam hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami Engkau berikan Roh Kudus pada saat Engkau naik ke surga. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkau tidak membiarkan kami sendiri saat karya penebusan-Mu telah selesai. Tapi Engkau berikan Roh Kudus yang selalu menemani kami. Dan pada malam hari ini kami yakin dan percaya dan berkumpul saat ini untuk mau bersekutu bersama dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan ucapan syukur kami atas segala apa yang kami alami dalam hidup kami. Sadar atau tidak sadar, Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir ya Roh Kudus menemani kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk segala apa yang telah kami alami. Segala yang baik maupun segala yang tidak baik yang bisa kami terima. Kami mengatakan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau datang ucapan syukur kami. Kami mau datang memberikan terima kasih kami kepadamu atas karyamu yang ajaib. Apa yang bisa kami berikan Tuhan selain syukur kami. Engkau berikan begitu banyak dan begitu baik Tuhan. Bahkan seluruh apa yang ada padamu. Yesus, terima kasih. Nah ini syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan kepadamu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kau tak menyerah
kasih, Kau selalu ada Tuhan. Kau yang selalu baik. Terima kasih Tuhan, yang selalu menolong kami. tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Sungguh kebaikan-Mu tidak bisa kami katakan Tuhan. Sungguh kebaikan-Mu luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Yesus. Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Sama-sama katakan, cara-Mu Tuhan, cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Dia atas segala perbuatannya ajaib. Yesus Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Setelah bersyukur ada sukacita bagi Tuhan. Amin. Amin. Mari kita sama-sama mengatakan, Roh Kudus tercurahlah, curahkanlah anggur baru bagi kami saat ini. Agar kami bisa berjalan bersamamu lebih lagi. Yeah. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, yes, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, semuanya bersorak. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa
tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, mari bersorak bagi Dia semuanya. Anggur tercurah penuh umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyataku. Semuanya curahkan anggur baru, sama-sama. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya asik. dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Anggur baru tercurah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, luar biasa. Anggur baru sudah tercurah. Semangat kita tidak akan pernah berhenti lagi. Roh Kudus tidak akan pernah padam lagi dalam hati kita. Amin. Sama-sama katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang Amin. terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Allah yang hebat, Allah luar biasa. Amin. Yesus Tuhan. Silakan duduk saudara-saudaraku yang terkasih. Luar biasa, Allah Roh Kudus telah turun membakar kita. Dan saya percaya pada malam hari ini akan ada kesaksian yang luar biasa. Ada yang memberikan kesaksian kebaikan Tuhan? Ada? Mana? Oh, silakan. Berikan tepuk tangan bagi Ibu Korsel saya. Shalom. Shalom. Saya mau sharingkan kebaikannya Tuhan itu tentang orang kudus. Nah, kalau di Katolik kan banyak santo santa ya, yang kita percaya dipakai oleh Tuhan secara luar biasa itu untuk menjadi perantara bagi doa-doanya kita.
Nah, kebetulan salah satu santo yang paling saya kagumi adalah Santo Antonius dari Padua. Nah, kejadiannya begini, saya kan tukang kumpul kupon CYR. Nah, saat rekap-rekap kupon, saya kan pasti japri ke korselnya. Ini saya terima kuponmu, saya terima ini. Tiba-tiba satu sel bilang, ih masih kurang 2 nomor. Saya pikir-pikir, kayaknya saya enggak terima karena saya kebetulan ada catat di waktu terima toh. Jadi saya tanya ke yang biasa dititipi, ya kok berapa kali terima? Dia bilang 2 kali. Saya bilang, saya kayaknya 1 kali Ji. Itu pun saya catat toh. Jadi saya juga enggak enak menuduh toh. Jadi saya konfirmasi kembali, bisa kok periksa ulang itu 2 kupon karena saya enggak dapat toh. Mungkin saya tercecer atau bagaimana. Tapi sambil saya berdoa kepada Santo Antonius, saya bilang, Santo mohon doakan supaya barang ini bisa ketemu entah oleh saya atau oleh pemiliknya begitu. Biasanya kalau saya berdoa begitu, enggak lama kemudian pasti terkabul. Langsung ekspres pasti dapat ditemukan ya. Karena Santo Antonius luar biasa begitu menurut saya. Doa-doanya luar biasa. Tapi sampai malam saya tunggu, enggak ada kabar dari yang punya kupon. Nah, besoknya saya masih berdoa dan saya coba konfirmasi kembali dan puji Tuhan dia bilang, oh yo ternyata memang kuponnya dia belum setor. Jadi akhirnya menurut saya Santo Antonius Padua membantu dia untuk menemukan kupon itu. Tanpa doa dari Santo Antonius dari Padua mungkin kupon itu ya entahlah, saya mungkin yang harus nombok ya, lumayan 2 kupon 2 blok ya. Tapi ya saya bersyukur akhirnya apa yang saya doakan bisa Tuhan jawab melalui orang kudusnya. Itu saja, terima kasih. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Luar biasa. Doa kepada Santo Antonius dari Padua. Oke, ada lagi yang memberikan kesaksian? Silakan. Didominasi sama teman sel saya lagi ya. Ya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan dong yang luar biasa. Yes. Ya, shalom. Shalom. Baru balik karena rasanya berbeda sekarang. Maksudnya lebih ramai dan puji Tuhan hari ini bisa datang Dev. Yang saya mau saksikan ini hari, waktu hari Sabtu siang, waktu saya jalan dengan istri pergi ke luar dari Tanjung, kami dapat sebuah insiden, mobil itu ditabrak dari belakang. Dan itu saya dalam posisi mundur dan mobil tersebut berada di jalur depan Citra Kosmetik. Waktu itu saya pas mundur ke situ. Dan saya shock, kaget karena benturannya cukup keras dan pintu belakang itu sampai penyok. Yang saya mau saksikan di sini adalah saya bersyukur karena istri saya kan lagi mengandung 7 bulan 2 minggu saat ini. Yang kami khawatirkan adalah si bayinya yang dalam kandungan. Yang pertama itu, tetapi puji Tuhan saya komunikasi, dia baik-baik saja. Tapi itu anak tidak tenang dalam perut. Yang bikin saya shock juga, yang ternyata tabrak saya dari belakang itu adalah pengemudi Maxim. Dan itu ketika saya ditabrak, yang supir itu perempuan. Akhirnya dia bilang dia menelpon katanya kakaknya, dan betul memang kakak-kakaknya semua datang. Ada sekitar 20 orang. Dan itu saya lebih shock dan istri saya langsung di situ lebih shock juga karena dia takut saya diapa-apain. Jadi akhirnya istri saya memberanikan diri telepon ke chief security saya karena memang minta bantuan, dan akhirnya mobil patroli dari Tanjung Bunga datang satu mobil plus dengan Polsek Tamalate juga datang, dan akhirnya masalah mobil itu diselesaikan di depan SMA Raja Wali. Kami bikin kesepakatan, akhirnya kami diarahkan ke Laka Lantas di Kajualido. Dan itu pun akhirnya untungnya saya bilang saya bersyukur bahwa Chief Security saya itu luar biasa, maksudnya dia masih punya banyak hal yang bisa dia bantu saya, dan itu saya bersyukur banget. Dan setelah pulang saya tanya ke istri, bayinya gak apa-apa, tapi memang dia agak sedikit shock. Yang saya bersyukur maksudnya bahwa Tuhan masih cover, kami punya keselamatan.
Itu sih yang dari saya. Terima kasih. Puji nama Tuhan ya. Jadi Roh Kudus itu ada bekerja pada saat kita sadar atau tidak kita sadari. Roh Kudus selalu ada, dia menolong kita. Apalagi kalau kita benar-benar sadar dan rasakan kehadirannya. Dia pasti bisa bekerja lebih baik lagi. Mari saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku terkasih, kita mau masuk lebih dalam. Kita mau menyembah Dia. Roh yang hidup, roh yang sungguh ada. Dan ada tempat ini bersama-sama kita saat ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah
hati, buka hati untuk jamahan bersamamu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu.
Silakan duduk. Saya tidak tahu lagu ini, mungkin karena memang, Pak Henry. Kalau bukan Pak Henry kan? Pak Henry kan? Kemarin saya nggak mengenali karena pakai masker. Buka masker saya tahu langsung. Saya nggak mengenal lagu ini. Ini lagu dari mana ini? Hah? Oh, Unlimited Fire, maksudnya lagu. Oh, oke. Saya nggak tahu lagu ini, tetapi ketika saya suka menggoda dia sebagai calon mantu saya tidak menyangka ketika dia menyanyikan di situ, saya menangis di sana. Karena itu saya minta dia nyanyi sekali lagi. Silahkan. Saya nggak hafal lagunya, saya juga nggak tahu lagu ini. Terima kasih. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita
yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tanggal nikah November, musik jangan berhenti supaya kelihatannya romantis gitu. Tanggal 3 November, saya terkena COVID yang pertama kali. Selama ini saya selalu menjaga supaya saya tidak kena COVID. Tapi tanggal 3 November saya terkena COVID. Tanggal 6 November, tiba-tiba saja istri saya merasa sesak. Dia sesak tidak bisa nafas. Saya nggak tahu dari mulai jam 5 atau jam 4 sore dia merasa sesak nafas. Jam 7 ketika saya keluar dari kamar, kami tinggal di apartemen, saya tidur di tempat yang berbeda karena saya COVID. Jam 7 saya keluar ke toilet, saya melihat dia keluar nafasnya ngos-ngosan. Saya bilang, kamu kenapa ini? Kenapa tiba-tiba kamu ngos-ngosan? Nggak tahu. Sejak dari berenang tadi sore, saya merasa ngos-ngosan. Saya bilang, oke, kamu ke dokter. Saya telepon Weni, Weni itu anak youth kami yang pemain keyboard. Saya nggak tahu pernah datang atau tidak ke sini. Saya telepon Weni suruh antar kamu ke rumah sakit karena saya nggak bisa antar kamu ke rumah sakit. Saya COVID, gitu. Kamu ke rumah sakit. Dia bilang besok aja. Padahal itu hari Sabtu. Besok sudah hari Minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara, maaf. Kadangkala ketika tekanan darah itu nggak nyampe ke otak, orang itu nggak bisa berpikir. Dan itulah yang kejadian pada istri saya. Dia nggak mau, dia bilang besok aja kita ke dokternya gitu. Padahal nggak mungkin ke dokter hari Minggu, hari Sabtu sudah susah, apalagi hari Minggu. Terus dia masuk kamar, saya masuk kamar. 1 jam lagi saya teks dia, Vi gimana kondisinya? Udah enakan sih, udah nggak sesek lagi gitu. Ya tapi sebaiknya kamu ke dokter gitu. Singkat cerita, saya paksa dia ke dokter. Saya bilang sama anak kami waktu itu saat ini juga sedang ada di Solo untuk ambil spesialisasi bedah. Saya bilang sama anak saya, kasih tahu mamamu sakit, ajak dia ke dokter. Tetapi 1 jam kemudian anak saya ngomong, Mama nggak mau, katanya besok saja. Akhirnya saya masuk ke kamarnya dia, sambil saya sedikit marah gitu ya. Ini tensimeter, kamu cek. Tadi katamu tensinya nggak terukur, dia punya tensi yang ada di sini. Saya ambilin tensi, istri saya dokter juga. Saya ambilin tensi yang ada di sini karena kadang-kala tensi di lengan ini nggak bisa akurat, harus di tensi yang sebelah ini. Dan ketika dia tensinya 90/50 atau 80/50. Tetapi yang menakutkan saya, denyut nadinya hanya 40. Denyut nadi orang normal 60-100. Denyut nadi orang yang sedang seperti kita saat ini tidak mungkin 60. 60 itu denyut nadi seorang atlet. Denyut nadi seorang yang biasa-biasa seperti kita biasanya sekitar 80 sampai 90 sampai 100. Saya bilang ini denyut nadimu segini. Kamu masih tetap nggak mau ke dokter. Terus saya masuk kamar dengan marah gitu kan. Suami-suami itu kan kalau ngasih tahu istri terus istrinya nggak mau dengar itu kan marah gitu kan ya. Padahal sebenarnya itu kata-kata ibu-ibu dengerin ya, saya kasih tahu. Kalau suamimu marah karena kamu dikasih tahu, itu rasanya tandanya sayang tahu. Ya. Karena kadang-kadang bapak-bapak apalagi yang zamannya Ko Henry, Pak Ade gitu ya, kayaknya ngomong sayang itu rasa-rasanya agak berat itu di mulut gitu. Jadi kalau anak-anak sekarang gitu, apalagi yang sudah menikah 50 tahun gitu ya, rasa-rasanya ngomong sayang itu. Jadi kalau kita nggak ibu-ibu nggak nurut terus dia marah, kamu dikasih tahu ngerti apa enggak? Itu sebenarnya caranya dia mengatakan I love you my wife, gitu ya Pak Ade ya. Jadi saya marah, saya tinggalkan dia, terus singkat cerita, dia akhirnya mau dibawa ke dokter
Dan malam itu juga langsung dikateterisasi dan langsung dipasang alat pacu jantung yang sementara. Seandainya istri saya tidak mau ke dokter, besok saya melihat dia dalam kondisi yang terbujur kaku. Nah, lagu tadi mengatakan, apa tadi kata-katanya, coba tolong teksnya. Bukan, jangan yang refnya, yang pertama kalinya. Kukagimu caramu mencintaiku. Saat itu saya telepon sama satu grup anak-anak bimbingan saya bilang begini. Tante Vivi masuk rumah sakit Harapan Kita ICU. Tolong satu orang temeni atau gantiin Cik Weni karena udah dari jam 11, ini udah jam 12:30. Temenin dia karena dia perempuan. Nggak ada satupun yang jawab. Nah kadangkala saya punya kepekaan. Tuhan berikan saya kepekaan. Kepekaan itu enak untuk mendoakan orang. Tapi pada saat-saat seperti ini kepekaan itu tidak enak, saudara. Kenapa? Karena pada saat saya punya kepekaan, saya tahu belum ada dari mereka yang tertidur. Tetapi karena mereka takut saya suruh untuk ke rumah sakit, nggak ada yang bales sama sekali. Waduh, sakitnya tuh di sini gitu loh. Saya merasa saat saya butuh pertolongan, saya nggak bisa nganter istri saya ke rumah sakit, kamu meninggalkan saya. Ketika kita butuh pertolongan gitu ya. Tadi malam, Ko Alex mana Ko Alex? Belum datang. Oh, nanti direkam aja. Ko Alex kemarin cerita sama saya, ketika dia sedang membutuhkan pertolongan karena prosesnya dia waktu itu yang dia alami, dia masih menangis cerita sama saya kemarin. Enggak menangis, enggak. Meneteskan air mata, enggak sama dengan menangis ya. Dia meneteskan air mata. Dia bilang hanya ada satu orang yang menolong dia, yang memberikan, saya nggak usah sebut namanya ya, kerjaannya tukang oli dia punya toko oli gitu. Yang dia bilang, ambil saja nih oli dari aku 2 drum, pakai saja, nanti bayar saat kamu bisa bayar. Pertolongan Tuhan kadangkala kita nggak tahu caranya gimana. Tapi saat itu tidak ada seorang pun yang menolong saya, mengantarkan saya. Tidak kebetulan saya telepon teman saya yang dosen yang ada di Harapan Kita. Terus dia mengatur semuanya sehingga terpasang, intinya terselamatkan. Singkat cerita, istri saya harus dipasang alat pacu jantung yang permanen. Terus saya ketemu dengan dokternya. Dia bilang ada 2 macam alat pacu jantung. Yang ditanggung oleh BPJS itu adalah untuk pacu jantung yang dipakai untuk orang-orang yang berusia 70 tahun ke atas. Dokter Vivi belum 70 tahun ke atas. Jadi dia akan lebih aktif. Rasa-rasanya nggak cocok dengan alat pacu jantung yang ini. Yang harus dipakai adalah alat pacu jantung yang 2 atau 3 titik. Jadi firingnya itu dari 2 atau 3 titik. Kalau 1 titik gagal dia pakai yang kedua. Dan itu kami harus bayar lagi kurang lebih sekitar 50 juta. Anda mungkin berpikir saya dokter, pakaian saya keren gitu ya, duit 50 juta gampang gitu. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, pekerjaan saya ini adalah mentransfer pasien dari Jakarta ke Singapura atau dari Jakarta ke Amerika atau dari Jakarta kemana saja. Itu pekerjaan saya. Atau dari daerah dibawa ke Jakarta. 4 tahun, 3 tahun lebih, saya nggak ada medivac itu sama sekali. 0. Terus saya dapat duit dari mana? Karena kerjaan saya mentransfer itu. Jadi saya mempersiapkan, saya sebenarnya pengen kasih gambar di mana saya bekerja sebelum pandemi. Ada seorang yang kecelakaan di Ambon. Bukan di Ambon, di Pulau Rote atau di mana itu selalu saya bawa sampai ke Singapura gitu.
Dari situ terus kita check in clearance imigrasi di Bali, itu kondisinya parah sampai harus dipasang alat untuk bantu pernafasan. Sampai di Singapura selamat, itu kerjaan saya. Tapi selama pandemi Singapura tutup. Banyak orang yang mau pergi nggak bisa. Banyak orang punya duit mau pergi nggak bisa. Ada orang yang sangat powerful sekali berusaha untuk dapat izin, nggak keluar izinnya. Terus saya dapat pekerjaan dari mana? Dari praktek. Nah, Anda mungkin nggak tahu, bulan ini gitu saya prakteknya cuma bisa dihitung dengan jari, nggak sampai do re mi fa sol. Saya tanggal 3 sampai ke sini, terus pulang dari sini nanti tanggal 17 sampai tanggal 21 saya akan membawa rombongan untuk bakti sosial di Biara Terapis di Jawa Tengah. Tanggal 22 saya akan membawa lagi rombongan untuk ke Jogja. Jadi saya bisa dihitung dengan jari prakteknya. Nggak punya uang saya. Tapi saya nggak mau cerita. Saya nggak mau cerita sama susu Henry atau susu adik gitu. Tolong saya butuh uang. Enggak. Saya mengikuti caranya Yesus. Yesus bilang jikalau engkau berdoa, masuklah dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah di tempat yang tersembunyi. Matius 6 ayat 6. Dan Bapamu yang di tempat tersembunyi akan menjawab doamu. Jadi saya masuk kamar, saya berdoa. Ada teman saya di sekomunitas, kebetulan dia konsulen pajak saya, jadi dia tahu penghasilan saya. Dia bilang begini, Om saya edarkan ya, list untuk minta sumbangan. Ketika itu dia membawa ke beberapa orang, dia belum edarkan, dia membawa ke beberapa orang. Salah satu orang teman sepelayanan, kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, yang menyakitkan itu, yang sering menyakitkan itu bukan orang jauh-jauh, tapi orang yang sepelayanan, sekomunitas gitu. Tapi itu ada di Jakarta, di JSN nggak ada, wajahnya kudus semua, saling menghormati, saling membantu. Kalau orang yang terpuruk pasti dibantu di sini kan. Saya ingat Kristini waktu itu cerita begitu, dia cerita sangat ketika dia kena COVID, makanan datang silih berganti gitu. Saya masih ingat ceritanya di PDB itu ya kalau nggak salah ya. Salah satu teman pelayanan itu mengatakan begini, Vi, ini nama anak-anak youth saya, teman sepelayanan itu Vivi juga. Vi, Yohanes itu seorang dokter. Rasanya tidak pantas kalau mengedarkan sumbangan minta pertolongan. Kalau sampai dia tidak punya uang, itu salahnya dia dalam mengatur keuangan. Waduh, sudah tidak punya uang dihakimi, rasanya masuknya ke sakitnya di sini. Tapi entah gimana ya, sebelum Vivi cerita itu kepada saya, Vivi itu ceritanya nanti gitu ya, nanti setelah ini. Saya pun punya hikmat, diberikan Tuhan karunia Roh Kudus punya hikmat yang mengatakan begini, jangan. Langsung saya bilang, Vi, tidak usah diedarkan. Kasih tahu saja istri saya masuk rumah sakit. Tidak usah kasih tahu berapa uang yang harus saya keluarkan. Kalau mereka tergerak mau nyumbang, mereka akan nyumbang. Kalau mereka tidak tergerak untuk nyumbang, terserah. Ya kan? Saya diem. Terus gimana mau operasi pasang alat pacu jantung kan mesti bayar kan. Gimana? Tenang aja, masih ada BCA. Ini maaf saya sebut merek gitu, BCA kartu kredit, gesek saja dulu gitu kan. Limitnya lumayan, 50 juta sih tercover gitu. Teman-teman tadi katanya apa? Caramu yang ajaib ya, apa? Terus. Kau ada di cerita terus. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ini saya alami. Pada saat di titik terendah saya nggak bisa berteriak pada siapa-siapa. Yesus hadir menolong saya. Ada satu teman kami yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kami hubungi, tidak pernah berhubungan. Memang dulu saya sering membawa papanya berobat ke Singapura. Saya suka temani. Salah satu orang kaya yang ada di Indonesia, kalau saya sebutkan namanya Bapak Ibu pasti tahu. Salah satu konglomerat itu anaknya teman sekelas kami,
teman sekelasnya istri saya tepatnya. Tiba-tiba dia bilang, saya dengar Vivi masuk rumah sakit, operasi, pasang pacu jantung. Saya nggak ngomong loh sama dia, saya nggak cerita loh sama dia. Saya hanya cerita pada satu teman kami yang bukan satu alma mater tapi satu angkatan sama istri saya ketika ngambil spesialisasi karena dia telepon. Gimana kabarnya Vivi gitu. Saya juga nggak tahu dia tahu dari mana gitu. Langsung saya transfer ini uang dari papi 50 juta. Persis dengan kebutuhan saya. Terus tiba-tiba dia bilang, rasanya papi bilang masih kurang, transfer lagi 50 juta lagi. Saya kaget tahu nggak Bapak Ibu, papanya sudah meninggal 8 tahun yang lalu dia dengar suara papanya dari mana? 8 tahun yang lalu meninggal terus bilang, waduh papanya menulis surat atau telepon pakai HP dari mana nih, dari surga gitu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas. Teman-teman, ketika saya mendengar lagu ini, saya mendengar suara Tuhan yang tidak audible dalam hati saya. Ada beberapa orang yang datang dengan membawa persoalan dan tidak ada seorang pun yang tahu. Mungkin engkau cerita, mungkin engkau tidak cerita. Tetapi malam hari ini Tuhan mau berperkara kepadamu. Kalau saya saja ditolong Tuhan, sementara saya tidak cerita kepada siapapun, Allah yang sama malam hari ini akan menolong engkau. Tutup matamu, nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Dan engkau yang mengalami permasalahan, apapun permasalahanmu. Saya tahu ada beberapa orang yang mengalami permasalahan perekonomian sama seperti saya mengalami permasalahan perekonomian. Ada yang mengalami permasalahan dengan hubungan antara keluarga. Maukah engkau mengalami kuasa Allah malam hari ini? Kalau engkau mau, taruh tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu ke atas. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Saya minta engkau yang mengangkat tangan, engkau yang sungguh-sungguh mempunyai persoalan dalam hidupmu. Malam hari ini kau mendengar kesaksian saya, di mana Allah menolong saya dengan caranya yang ajaib. Malam hari ini Allah akan menolongmu dengan caranya yang ajaib. Maukah engkau dengan melembutkan hati, merendahkan hati, engkau berdiri di tempatmu, tim akan berdoa bagi kalian. Tak terduga jalan-Mu, kuasa-Mu mengalir ya Tuhan. Kau yang sungguh-sungguh memerlukan bantuan doa, kau yang sungguh-sungguh memerlukan Tuhan, aku perlu Engkau malam hari ini. Tim doa silakan mendoakan mereka. Tak terbatas kuasa-Mu. Mereka yang berdiri saja.
tangan mereka. Tuhan, pegang tangan erat-erat tangan mereka dan jangan lepaskan Tuhan. Karena hanya Engkau yang kami percaya. Engkau lah Allah kami, Yesus kami yang luar biasa dahsyatnya. Engkau Allah kami yang hebat, pegang tangan kami Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Ya malakara sekira lala. Oh ya rapa sekira lala rapa sekira lele. Oh ya rapa sekira lala rapa sekira. Oh ya rapa sekira lala rapa sekira lele. Ya rapa rapa sekira lele. Oh ya rapa sekira lele. Oh ya rapa sekira lala rapa sekira. Ya rapa sekira lala rapa sekira. Oh ya rapa sekira lala rapa sekira. Oh ya rapa sekira lele rapa sekira. Tolong yang sudah didoakan boleh duduk. Yang belum didoakan boleh tetap berdiri. Supaya pendoa tahu siapa yang masih perlu didoakan. Engkau yang tadi didoakan sekarang taruh kedua tangan di dadamu. Dan rasakan kasih Allah mengalir dengan lembut. Tuhan kasih-Mu mengalir, menguatkan hati kami. Engkau mengetahui seluruh proses hidup kami ya Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, saudara-saudaraku yang ada di sini yang mengalami pergumulan yang begitu berat, akan Kau selesaikan dengan cara-Mu yang ajaib. Bagian kami adalah tunduk, taat dan percaya. Kami tunduk akan firman-Mu, kami taat akan perintah-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Luar biasa. Terima kasih Herlinda. Engkau menjamah hati saya malam hari ini. Saya begitu terharu. Dan saya yakin Anda semua terharu mendengar lagu ini. Bukan? Kuasa Allah luar biasa. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Waktu saya tinggal 25 menit, saya akan bahas dengan cepat. Mari kita melihat Injil Tuhan. Yohanes bab ke-14, ayat yang ke-15. Yohanes bab 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku
Aku akan minta, ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terus bab 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Teman-teman, Yesus menjanjikan seorang penghibur, seorang penolong. Nats yang barusan kita baca itu diberikan kepada Yesus ketika dia akan mengalami kemuliaan. Dalam hal ini kemuliaan ini adalah peristiwa penyaliban. Jadi ini diberikan kepada para murid sejenak sebelum dia mengalami masalah salib. Ini kalau menurut tradisi kita orang timur, ini adalah ayat yang sangat penting. Karena apa? Karena ini pesan terakhir sebelum Yesus wafat. Betul? Ini dan nanti di Yohanes dituliskan mengenai masa perjamuan terakhir di mana harus saling mencuci kaki. Itu adalah cerita atau perintah yang penting. Tuhan mengatakan apa? Bab 14 ayat 15 tadi dikatakan bahwa Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Syarat supaya kita menerima Roh Kudus, menurut Injil Yohanes, adalah kita mengasihi Yesus. Dan mengasihi Yesus itu diwujudkan dengan melaksanakan perintahnya. Dan perintahnya cuma satu, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi. Gabung, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku, dan perintahku itu cuma satu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Maka Yesus akan meminta kepada Bapanya untuk mendatangkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus akan dicurahkan kepada Bapak Ibu jikalau syaratnya yang pertama adalah engkau harus mencintai Tuhan. Kalau engkau tidak mencintai Tuhan, mana mungkin Roh Kudus akan diberikan kepada kita? Yang diberikan adalah Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Sekarang kasih tahu sebelahnya dulu. Mau Roh Kudus? Tanya dulu sebelahnya, mau Roh Kudus? Mencintai Masus ya gitu. Kasih tahu mencintai Masus, Mas Yesus maksudnya. Syarat yang pertama, kalau kita mau ditolong oleh Roh Kudus, kita mesti mencintai Yesus. Dan cara mencintai Yesus itu kalau kita memegang perintahnya. Perintah yang mana? Yang terutama dan yang pertama, yaitu bukan yang terutama, yang kedua dan yang menyempurnakan yang pertama tadi, kita mencintai Allah dalam diri Yesus. Dan yang kedua, cintailah sesamamu manusia. Atau dalam artinya adalah, jikalau engkau saling mencintai.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan perintahku itu menurut Yohanes bab 15 ayat 15 ialah hendaknya engkau saling mengasihi. Teman-teman, tadi saya katakan bahwa saya sakit hati, bukan? Karena saya merasa ketika saya membutuhkan pertolongan, tidak ada seorang pun yang mau menolong saya. Cuma nemenin istri saya, kalau saya bisa, saya pasti akan pergi sendiri. Di saat dibutuhkan, saat membutuhkan tidak ada seorang pun. Padahal ada beberapa anak yang katanya mengasihi saya dan sangat dekat sekali dengan saya. Tapi tidak ada satupun yang muncul malam itu atau pagi itu. Wah, saya rasa sakit hati sekali. Saya nggak minta supaya kamu jor-joran memberi saya uang. Enggak. Saat itu istri saya sedang sendirian dan harus mengurus segala sesuatunya sementara dia terkena serangan jantung yang bisa mengakibatkan kematian. Apa salahnya engkau datang menemani beberapa jam sampai kakak saya datang gantian gitu. Dan setelah istri saya masuk ke dalam ICU itu nggak bisa ditengok, percuma juga, nggak boleh ditengok juga. Hanya beberapa jam ketika dia ada di IGD supaya saya minta, saya sakit hati sekali. Tapi Tuhan bilang apa? Ampunilah, kasihanilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seringkali logika manusia itu jalan, sementara mereka kenapa tidak berani datang? Karena mereka menyangka istri saya terkena COVID, karena saya kena COVID. Takut kalau ketularan. Termasuk yang mengantarkan istri saya pun, dia sempat menunda-nunda untuk datang, karena dia berpikir, waduh kalau sampai Tante Vivi kena COVID, gimana gitu. Dan akhirnya dia mengambil keputusan, yaitu love is sacrifice. Mencintai itu berarti mengorbankan diri. Dia bilang begini dalam hatinya, dia mengambil keputusan, enggak apa-apa, saya tetap akan menjemput Tante Vivi, saya akan mengantarkan Tante Vivi. Dan kalau saya kena COVID, saya terima itu sebagai bagian yang akan membentuk diri saya. Itu cinta. Dan itu dia lakukan. Tetapi yang lain tidak ada satupun yang datang. Dan Tuhan suruh saya mengampuni mereka. Gampang enggak? Siapa yang bilang gampang mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Pret. Tak kasih tahu, enggak gampang. Kamu sudah ditipu, duitnya ditipu, terus enggak dibayar, terus punya utang piutang, terus kamu disakiti, pacarmu diambil, dulunya pacaran sama kamu terus tiba-tiba diselingkuhi atau tiba-tiba ditelikung dari belakang gitu kan, naksirnya sama dia, itu loh makanya lagu rohani itu kadang-kadang tidak tepat ya. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia, ya ampun. Ini loh, coba saya ulangi lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kaunya cinta dia. Dianya kalau besar tuh Yesus, kalau dianya itu kecil, berarti itu teman kita, teman sepermainan kita. Terus kita mesti mengampuni, pret, enak aja. Tetapi kalau ada kuasa Roh Kudus, fungsinya tadi apa? Roh penolong. Kita tidak mampu berbuat itu, tetapi kita menyerahkan diri kita, Tuhan, saya mau mengikuti Engkau, saya mau sungguh-sungguh mengikuti Engkau, saya mau mencintai Engkau, saya mau mengampuni. Roh Kudus akan memampukan Anda. Saya datang ke kamar pengakuan 3 kali Bapak Ibu. Saya percaya, nah ini ya, orang Katolik itu enak sebenarnya. Kan tidak bisa mengampuni itu dosa, benar enggak? Ketika kita datang ke pengakuan, ke sakramen rekonsiliasi, itu kita tidak lapor dosa. Tetapi kita direkonsiliasi. Namanya sekarang sakramen rekonsiliasi. Kita direkonsiliasi antara hubungan saya dengan Allah dan antara hubungan saya dengan sesama. Waktu saya datang yang pertama kali ke sakramen pengakuan dosa, saya cuma bisa nangis. Romo, saya rasanya dikhianati. Nangis saya. Terus saya cerita, saya ini begitu dekat dengan mereka. Ada beberapa orang yang begitu dekat sama mereka.
Ketika senang-senang mereka mau senang-senang. Ketika saya susah mereka tidak muncul batang hidungnya. Saya nangis, cuma bisa nangis. Terus Romonya bilang mengasihi memang seperti itu. Kadang-kadang bisa bikin terluka. Apakah terus saya bisa mengampuni orang-orang itu? Enak aja. Perlu sakramen pengakuan dosa yang kedua. Ini setengah nangis dengan setengah tidak nangis gitu kan. Ngomong lagi gitu. Sebenarnya karena sakramen pengakuan dosa itu membuat kita diberikan kekuatan. Ingat, dan dengan bantuan dari Allah saya tidak akan berbuat dosa lagi. Kan ada kata-kata dari itu. Jadi kita tidak bisa, kita minta kekuatan dari Allah, Allah kemudian akan memberikan kita kekuatan lewat sakramen pengakuan dosa. Itu kekuatan yang luar biasa. Jadi sebelum Romo mengatakan aku melepaskan segala dosamu, kan kita doa tobat. Salah satu doa tobat itu kan bilang bahwa dengan bantuanmu saya tidak bisa mengampuni lagi gitu. Ngerti maksud saya? Apapun kelemahan kita bawa ke dalam sakramen pengakuan dosa, Allah akan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk memberikan kepada kita kekuatan. Dan akhirnya saya mulai bisa mengampuni. Dan ketika saya mengampuni, barulah mujizat itu muncul. Kalau saya tidak mengampuni, tidak akan datang itu uang 100 juta, enak aja. Tapi ketika kita mengampuni, Roh Kudus bekerja, Roh penolong itu datang. Saya tidak perlu ngomong pada Anda Bapak Ibu semua, bahkan kakak saya saja saya nggak mau ngomong. Kakak saya punya duitnya jauh lebih banyak pada saya nggak mau ngomong, saya diem. Karena apa? Karena lagu yang tadi, hanya Engkau yang kuandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, segala sesuatu itu menjadi indah. Karena Yesus mengatakan bahwa aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu. Kamu punya seorang penolong. Dia akan mengingatkan kamu akan aku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Malam hari ini, izinkanlah saya bertanya, siapa yang mau mempunyai Roh Kudus yang bernyala-nyala dalam dirinya? Angkat tanganmu. Syaratnya cuma satu. Mencintai Yesus dan mencintai siapa-siapa yang dicintai oleh Yesus, yaitu saudara-saudara kita. Jikalau engkau mencintai aku, engkau akan menerima melakukan firman-Ku. Dan firman-Nya itu adalah, hendaklah engkau saling mengasihi. Mari kita berdoa. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini. Sampai seluruh Negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Tuhan, teman-teman, kita tidak mungkin bisa mengasihi Yesus, menuruti segala perintah-Nya, kalau belas kasihan Tuhan tidak tercurah dalam hati kita. Kita minta belas kasihan Tuhan supaya kita bisa mencintai Dia. Dan ketika kita mencintai Dia, kita bisa mencintai sesama kita.
Dan biarlah dia semakin mencurahkan Roh Kudus. Mari kita belajar credo ut experiam. Kita percaya supaya kita mengalami. Kita bukan percaya untuk kita mengerti. Bukan credo ut intelligam, tapi credo ut experiam. Teman-teman mau mengalami kuasa Roh Kudus? Minta belas kasihan Tuhan malam hari ini. Dan ketika Anda minta belas kasihan Tuhan, biarlah Roh Kudus akan dicurahkan. Dan semakin Roh Kudus dicurahkan, semakin kau mencintai. Ini seperti lingkaran yang terus berputar. Engkau minta belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan engkau bisa mencintai. Karena engkau bisa mencintai, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus lagi. Dan terus muter, dan terus muter, terus muter. Mau? Mari kita bangkit berdiri. Ardi. Doanya bagaimana? Apakah maju ke depan atau di tempat saja? Maju ke depan. Oke, tim doa tolong maju ke depan kalau gitu. Seluruh tim doa. Kami berkumpul Tuhan. Saat ini kita berkumpul di hadapan Tuhan. Sujud menyembah Indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Langsung, tim doa langsung. Tim doa, Genapi ayo. firman-Mu, jadikanku Allah. Tim doa berjajar di depan menghadap ke umat, mendoakan mereka. Kami berkumpul. Kami berkumpul. Tuhanmu Bapa, Ikutin saya. Kami berkumpul Tuhan. Mari tim doa, yang lain mana tim doanya? Ayo, maju tim doa. Bapak, Ibu, Saudara yang mau didoakan untuk menerima pencurahan Roh Allah kembali, tinggalkan tempatmu supaya didoakan. Hadirat-Mu, kami rindu ya Tuhan, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Kuasa Allah mengalir saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. genapi firman-Mu, jadikanku Allah-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu maju ke depan supaya Roh Kudus tercurah kembali. Kami Curahkan kuasa Roh Kudus,
negeri ini sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasih-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh, kasih-Mu Tuhan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Sampai seluruh negeri ini